Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin Akmal Rafendra Sanin dan saya dari KLA, dari kelas fundamental. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu 10 sensory thought. Pernah sih teman-teman merasa lebih gampang belajarnya kalau lewat gambar, atau mungkin lebih paham materinya kalau dijelasin lewat cerita, atau bahkan lebih paham materi kalau teman-teman praktekin sendiri? Nah, ini tuh bukan kebetulan, karena kita semua tuh punya kekuatan belajar yang berbeda-beda. Kekuatan-kekuatan ini bisa dinamakan 10 sensorik power. 10 kekuatan sensorik ini adalah cara kita menangkap informasi, berpikir, belajar, dan berkembang. Dengan mengenali kekuatan ini, teman-teman bisa belajar lebih cepat, mengenali potensi diri teman-teman, dan bahkan menemukan arah karir yang paling cocok untuk teman-teman. Mari kita kenali salah satu. Yang pertama adalah linguistik. Kemampuan ini menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Kalau teman-teman suka membaca, menulis, bercerita, atau pandai menjelaskan sesuatu dengan kata-kata, ini adalah kemampuan teman-teman. Contoh pekerjaan yang cocok untuk linguistik, salah satunya adalah guru. Karena guru harus menjelaskan materi dengan jelas dan menarik. Contoh satu lagi adalah seorang penulis, karena mereka menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, cerita, dan emosi. Yang kedua adalah logika. Kemampuan ini digunakan untuk berpikir sistematis, melihat pola, dan menyelesaikan masalah logis atau numerik. Kalau teman-teman suka hitung-hitungan, logika, atau menyusun strategi, ini mungkin kekuatan teman-teman. Untuk pekerjaan dari logika adalah salah satunya adalah program, karena mereka harus menyusun logika dan algoritma yang rapi. Satu lagi pekerjaan cocok untuk logika adalah seorang ilmuwan, karena mereka harus bereksperimen dan melakukan penelitian, memerlukan analisis dan berpikir kritis. Berikut adalah spasial. Kemampuan ini digunakan untuk berpikir dalam bentuk gambar, warna, bentuk, dan ruang. Orang-orang dengan kemampuan ini bisa membayangkan sesuatu sebelum terjadi. Intinya adalah kemampuan ini, orang-orang dengan kemampuan ini imajinasinya itu sangat luas. Salah satu pekerjaan yang cocok untuk spasial adalah arsitek, karena mereka harus membayangkan dan merencanakan bangunan secara visual. Selanjutnya adalah kinetik. Kinetik adalah kekuatan tubuh. Orang-orang dengan kekuatan ini, mereka belajar lebih cepat kalau mereka langsung gerak atau mereka langsung mempraktekkan materinya. Jadi mereka lebih peka terhadap gerakan, koordinasi, dan tentuan. Pekerjaan yang cocok untuk kinetik adalah salah satunya adalah atlet, karena mereka mengandalkan kekuatan dan pelintahan tubuh. Dan salah satu pekerjaan yang cocok untuk kinetik adalah aktor, karena mereka mengungkapkan karakter lewat gerakan dan ekspresi. Selanjutnya adalah musikal. Kalau teman-teman suka musik, teman-teman mudah mengingat lagu atau bahkan bisa mengenali nada dan ritme dengan cepat. Mungkin ini kekuatan teman-teman. Pekerjaan yang cocok untuk musikal adalah yang paling pasti adalah musisi, karena mereka menciptakan dan mengekspresikan diri mereka lewat suara. Contohnya lewat lagu. um, Misal mereka merasa sedih, mereka bisa mengekspresikannya lewat lagu, lewat lirik-lirik mereka yang buat, atau kalau mereka jago gitar atau jago piano, mereka bisa mengekspresikannya dengan memainkan instrumen-instrumen tersebut. Berikutnya adalah interpersonal. Interpersonal adalah
kemampuan teman-teman untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi teman-teman itu bisa peka terhadap emosi orang lain, teman-teman suka kerja dalam tim, atau bahkan teman-teman bisa menjadi penengah dalam suatu konflik. Contoh pekerjaan yang cocok untuk interpersonal adalah seorang guru, karena seorang guru harus memahami murid-murid yang mereka dengan karakter yang berbeda. Dan ada salah lagi pekerjaan yang cocok untuk interpersonal adalah seorang konselor, karena mereka mendengarkan dan bisa memberikan saran secara empatik kepada baik itu murid atau bahkan orang-orang yang mencari konseling kepada seorang konselor. Nah, tadi kan ada interpersonal, ini intrapersonal. Ini kebalikannya. Kalau interpersonal tadi itu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ini intrapersonal itu kemampuan untuk memahami dan mengenali diri kita sendiri. Jadi teman-teman tuh tahu apa yang teman-teman rasakan, tahu apa yang teman-teman inginkan. Terus kalau interpersonal tuh juga teman-teman jadi lebih sering berenung atau sering introspeksi diri gitu. Terus contoh pekerjaan yang cocok untuk interpersonal adalah psikolog, karena mereka membantu orang lain dengan terlebih dahulu harus memahami diri mereka sendiri lebih dahulu sebelum membantu orang lain. Berikutnya adalah kekuatan action. Ini adalah kekuatan untuk langsung bertindak. Jadi teman-teman tuh gak suka untuk menunda-nunda, dan teman-teman cenderung suka cepat untuk menyelesaikan sesuatu. Dan contoh untuk pekerjaan dari action adalah project manager, karena project manager butuh aksi cepat untuk menyelesaikan suatu project. Ada juga salah satu pekerjaan yang cocok untuk action, salah satunya adalah event organizer, karena mereka harus siap untuk multitasking di lapangan atau di suatu event. Selanjutnya adalah kekuatan spiritual. Kekuatan ini bukan sekedar soal agama, tapi ini adalah soal pencarian makna, nilai, dan tujuan hidup. Orang-orang dengan kekuatan ini mereka cenderung lebih reflektif dan ingin hidupnya menjadi lebih berarti. Contoh pekerjaan untuk spiritual adalah satunya adalah rohaniwan, karena mereka membimbing orang-orang secara batin. Dan satu lagi adalah seorang motivator, karena mereka bisa memberi inspirasi dan semangat hidup kepada orang-orang yang mendengarkan dia. Dan yang terakhir, kekuatan yang terakhir adalah natural. Jadi kalau teman-teman tuh suka sama alam, suka binatang, terus suka sama tumbuhan, atau bahkan teman-teman lebih nyaman kalau misalnya di luar ruangan atau di luar rumah, tandanya teman-teman punya kekuatan natural. Kemudian yang cocok untuk kekuatan ini salah satunya adalah ahli biologi, bisa dokter hewan, dan mungkin satunya lagi adalah mungkin aktivis lingkungan, karena mereka tuh menjaga keseimbangan bumi. Nah, jadi dari semua kekuatan yang tadi, mana nih yang paling teman-teman rasakan dalam diri teman-teman? Itu bisa satu, bisa dua, atau bahkan bisa lebih ya. Dan itu wajar karena emang setiap orang tuh emang unik. Tapi yang terpenting adalah kenali kekuatan teman-teman lalu kembangkan. Karena dengan begitu teman-teman bisa belajar dengan cara yang paling cocok untuk teman-teman, terus memilih jurusan atau pekerjaan yang sesuai, dan bahkan menjalani hidup dengan lebih percaya diri. Dan ingat, tidak ada kekuatan yang lebih hebat dari yang lain. Semua itu dibutuhkan dan semuanya bisa memberi dampak besar asal kita tahu cara menggunakannya.
Dan mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.